Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih bahwa kami kau ingatkan akan anugerah baptisan yang kami terima sebagai pintu masuk ke dalam kekudusan, masuk ke dalam kemuliaan Allah, masuk dalam anugerah Allah, anak Allah. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin kita tidak pernah terpikir bahwa Yesus juga membaptis. Karena baptisan itu menjadi pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Pintu masuk untuk menjadi anak Allah. Pintu masuk untuk masuk dalam persekutuan umat Allah dan persekutuan para kudus. Pintu masuk Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Jadi baptisan itu sungguh luar biasa, maka itu ketika Yesus membaptis banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Dan ini membuat bingung para murid Yohanes. Yesus membaptis. Tapi menariknya Yohanes sungguh tahu posisi dia, di mana dia berada. Dia harus semakin besar, aku semakin kecil. Aku bergembira dan bersuka cita karena dia membaptis dengan roh dan kebenaran. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Ya. Jadi justru Yohanes Pembaptis tidak marah, tidak tersinggung, bahkan memuji Yesus. Dia harus makin besar, aku semakin kecil. Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Ya. Dan itulah orang-orang yang dipanggil Tuhan, entah nabi, entah rasul, entah pewarta. Bukan dia yang paling penting, tapi Tuhan Yesus. Bukan ego kita, bukan aku yang hebat, tapi Tuhan Yesus. Dan itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Sekali lagi kita diajak untuk memasuki misteri kerajaan Allah dalam diri kita. Pintunya adalah baptisan. Dan ketika kita dibaptis, kita mendapat karunia yang luar biasa. Keputraan, keanakan seperti Yesus. Yang dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Meskipun dia tanpa dosa, kita penuh dosa dan dihapus dosa-dosa kita. Tapi Yesus mau solider dengan kita. Saudara, semoga kita yang diberi karunia yang begitu besar. Karena kita diberi Roh Kudus dan Roh Kudus itulah yang membawa kita kepada Bapa, ya, kepada Putra. Dan dia akan mengabulkan karena kita berdoa atas nama Tuhan, atas nama Allah. Maka seringkali kita katakan dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Maka doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Dan kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, kemungkinan juga karena ada dosa-dosa yang mungkin masih melekat. Pengabulan itu sudah diserahkan Tuhan, tetapi terhambat oleh karena dosa-dosa kita. Semoga ya, saudaraku terkasih, Anda dan saya dan kita semua menyandarkan diri bahwa kita di anak Allah yang diberi kehidupan kekal oleh Tuhan. Diberi karunia yang luar biasa. Dan semoga karunia ini kita kembangkan, kita tumbuhkan, kita perdalam dalam iman, harapan, dan kasih Tuhan. Ketiga keutamaan teologal ini menjadi kunci, menjadi pegangan, menjadi kekuatan, menjadi hiburan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kuat atau tidak kuat. Tuhan memberkati Anda semua, dan percayalah baptisan yang Anda terima itu adalah baptisan dari Yesus Kristus sendiri, baptisan dalam roh dan kebenaran. Seringkali orang menuduh kita orang Katolik karena dibaptis dengan mengucurkan air. Baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Dan orang-orang Kristen tertentu yang membaptis di sungai. Dicelupkan seperti Yesus. Saudara, air itu hanyalah simbolisme, sakramen. Yang penting itu kata-kata ini. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan menggunakan air. Tidak harus tenggelam, tidak harus dicemplungkan. Ya, tidak harus. Bukan yang esensial. Yang esensial itu adalah air dan kata-kata. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah esensinya, saudara. Jadi jangan kita terpaku pada tambahan, tambal sulam atau sesuatu yang eksternal, yang lahiriah. Bukan itu yang paling penting. Ya, dengan intensi yang baik kita dibaptis. Bahkan dalam keadaan darurat pun Anda sendiri ketika ada orang mau mati dan Anda mengatakan Anda mau dibaptis, dan aku membaptis engkau dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan sah. Ketika seorang bapak melihat bayi yang dilahirkan oleh istrinya akan meninggal, dia juga bisa membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan air. Bahkan dengan air yang dicelupkan begitu saja sudah berhasil. Dan kalau hidup, anak itu menjadi sehat, itu baptisannya, surat baptisnya ditulis, dia yang membaptis. Bapaknya yang baptis sendiri. Dan itu suatu keadaan emergensi. Sekali lagi saudaraku terkasih, begitu dalam, begitu kuatnya, begitu hebatnya baptisan kita itu. Ya, meskipun sangat sederhana, Tuhan hadir dalam diri kita. Percayalah. Percayalah dan percayalah. Yakinlah. Jangan pernah ragu-ragu akan baptisan kita. Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda, dan menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.